gerak. Yang depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Udah sarapan? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Alhamdulillah ya. Nanti kita sarapan kalau bagi yang belum. Nah, seharusnya kita itu tetap selalu sarapan setiap pagi biar kita semangat gitu ya. Nah, jadi baiklah anak-anak, silahkan yang memimpin doa. Siapa? Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya udah rapi semua pada hari ini, udah piket, kelasnya udah bersih. Terima kasih yang piket. Sekarang Ibu mau absensi dulu ini. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Elpan. Kemana Elpan? Sakit. Elpannya sakit. Mudah-mudahan minggu depan dia cepat sembuh ya, agar besok udah bergabung lagi sama kita. Baik anak-anak, marilah kita sebelumnya ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu P5. Masih ingat anak-anak? Masih. Ayo silahkan berdiri semua. Yo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harus tetap semangat ya untuk belajar. Kita hari ini membahas tentang P5. Nah, kemarin kita sudah membahas P5, sekarang kita lanjutkan P5. Selanjutnya kita untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking ya. Kita berdiri kembali untuk melakukan ice breaking. Silahkan. Masih ingat ice breaking kita? Masih ya? Mudah-mudahan masih ingat. Oke. Tepuk konsentrasi. Lihat, mendengar, fokus, konsentrasi. SMK. SMK.
Hebat. SMK 5 Bengkulu Utara. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Kita akan membahas tema P5 tetap tadi. P5 apa anak-anak? Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, benar ya. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, jadi di sini temanya gaya hidup berkelanjutan. Topik atau subtemanya adalah alam mendidik kita untuk kreatif atau menjadi yang kreatif. Nah, yang selanjutnya di sini proyek profilnya itu adalah pemanfaatan koran bekas nanti dijadikan inovasi atau kreatif yang akan kita kita praktekkan, ya kan? Dari hasil praktek tersebut, dari hasil karya kita akan menjadi produk-produk rumah yang bermanfaat. Nah, di sini ada tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah konsep yang mendorong kita untuk hidup dengan cara yang minim. Nah, dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas manusia saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi di sini yang dikatakan gaya hidup berkelanjutan mendorong kita untuk hidup dengan cara yang minim. Yang di sini yang negatif terhadap lingkungan. Kita mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita dengan mendaur ulang dari kertas koran atau koran bekas menjadi bermanfaat untuk kita gitu. Yang menghasilkan harga jual yang mahal. Nah, di sini ada topiknya. Topiknya itu adalah alam mendidik kita kreatif, menekankan bagaimana alam dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas kita. Nah, dari sumber inspirasi, ya, jadi mendidik kita agar menjadi yang lebih kreatif. Nah, yang lebih kreatif yang menghasilkan produk yang baik ya dan berharga. Sedangkan yang selanjutnya proyek profil pemanfaatan koran bekas. Di sini koran bekas merujuk pada upaya untuk mengelola atau menggunakan kembali koran-koran yang sudah tidak dipakai. Jadi kita ambil koran-koran yang tidak dimanfaatkan lagi, yang sudah dimanfaatkan, yang sisa, yang sudah dibaca bertahun-tahun yang tertumpuk, baik di perpustakaan, di rumah, maupun di sekitar sekolah-sekolah atau lembaga lainnya. Silahkan kita ambil koran-koran bekas tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah memahami konsep P5. Ya. Apa tadi P5, Nana? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Benar ya. Nah, jadi itu harus kita pahami apa konsep P5. Yang kedua, mengaplikasikan setelah mempelajari proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi yang berasal dari sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Nah, kita lanjut. Manfaat koran bekas. Nah, di sini ada manfaat koran bekas. Koran bekas memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, mengurangi limbah ya, mengurangi limbah. Yang kedua, mendukung daur ulang. Yang ketiga, alternatif pengemasan ramah lingkungan. Yang selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya, dengan memanfaatkan koran bekas, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga dapat menciptakan barang-barang berguna secara kreatif. Itu manfaatnya. Lanjut, di sini ada persiapan bahan.
Persiapan bahannya ini ada simple ya di sini. Yang pertama itu kita harus menyiapkan gunting, lem, kardus atau koran tebal, lidi atau pensil. Yang selanjutnya ada koran bekas. Nah, ini adalah persiapan bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Mungkin ada yang sudah tahu bagaimana langkah-langkah pembuatan koran bekas agar menjadi satu produk. Silahkan, ada yang menjelaskan? Oke, silahkan Uri berdiri. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan produk dari koran bekas berupa tempat pensil. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, bentang dan potong koran menjadi lembaran kecil dengan ukuran yang sama. Kemudian, gulung membentuk silinder-silinder kecil. Jika sudah cukup, rekatkan atau tempelkan dengan menggunakan lem, baik itu lem bakar ataupun lem kertas. Kemudian, potong kardus berbentuk lingkaran, lalu lapisi seluruh permukaan dengan koran. Gunakan kardus sebagai dasar tempat pensil atau lidi dan susun silinder berjajaran secara vertikal. Kemudian, tempelkan silinder-silinder kertas dengan lem hingga bentuk mantap dan kering. Jika ingin diberikan warna, bisa gunakan cat air atau cat akrilik, lalu oleskan dengan kuas pada permukaan kerajinan tangan. Kemudian tunggu hingga kering. Setelah itu tempat pensil dari koran bekas siap untuk digunakan. Benar ya, itu adalah salah satu contoh cara atau langkah-langkah dalam proyek membuat koran dari koran bekas ya, kreatif membuat dari koran bekas. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada contoh hasil dari koran bekas. Ini adalah salah satu bikin ya. Ada keranjang di sini, ada dalam bentuk jam, ada untuk pena, gunting, bisa dibuat untuk tempat HP juga. Di sini ada untuk pot, bisa untuk alat yang lain, pensil, pena juga bisa di sini juga. Ya kan? Ini adalah contoh dari hasil koran bekas yang kreatif. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya, langkah-langkah kerjanya yang udah dijelaskan tadi oleh Wuri ya. Mungkin pertama menggunting, mengukur, habis itu sesuai dengan keinginan kita. Habis itu tinggal kita pengeleman, akhirnya menjadilah satu produk yang diinginkan. Nah, ini adalah cara-cara atau langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan membagikan salah satu beberapa kelompok ya, terbagi menjadi 4 kelompok. Kita akan membuat karya, masing-masing kelompok membuat karya inovatif dari koran bekas tersebut menjadi satu karya. Silahkan sekarang kalian bagikan kelompok kalian masing-masing. Ya, silahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Mau bikin apa misalnya, pot bunga boleh, keranjang boleh, seperti ya boleh sesuai dengan ukuran, sesuai ukuran yang kalian inginkan, dalam bentuk apa.
Nah, semangat ya Nana. Masih semangat ya. Sip. Alhamdulillah selesai ya. Silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan karya atau produk yang kalian kerjakan. Kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, saya Tuturi Handayani, saya Intan Wulandari, saya Yogi Handayani. Baik, saya akan bacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang dapat kelompok kami simpulkan dari pemanfaatan koran bekas dalam konteks gaya hidup berkelanjutan adalah bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan mendaur ulang koran bekas, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang terbuang, tetapi juga mengurangi tekanan pada sumber daya alam, seperti pohon yang digunakan untuk memproduksi kertas baru. Proses daur ulang koran bekas membantu menghemat energi dan air, serta mengurangi polusi yang dihasilkan dalam pembuatan kertas baru. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, produknya bagus ya. Silahkan duduk dulu. Diletakkan kembali. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pemanfaatan koran bekas. Begitu, izinkan kami. Nama saya Samsudin Gatul Aulia. Saya Lara Penamatan. Saya Hana. Kesimpulan dari pemanfaatan koran bekas mendorong kreativitas kita dapat menciptakan berbagai produk guna dan dekoratif seperti kerajinan tangan, bingkai foto, dan pot tanaman dari bahan yang sudah tidak terpakai. Ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada dan mengembangkan limbah yang ada di sekitar lingkungan kita. Setelah hasil dari presentasi kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat, kasih aplaus untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda ingin memberikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan koran bekas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Ramadhani. Saya Intan Sumatari. Saya Charlie Marcelina. Saya Munir Likuan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari pemanfaatan koran bekas. Secara keseluruhan, pemanfaatan koran bekas adalah salah satu langkah kecil, namun signifikan menuju gaya hidup berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini bukan hanya mengurangi dampak negatif terhadap alam, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinovasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Dengan semakin banyak orang yang terlibat, kita dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kelestarian bumi. Itulah yang dapat kami simpulkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Manjari. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Baiklah, itulah hasil perkenalan dari kami. Ini kami akan menyimpulkan tentang pemanfaatan koran bekas, yaitu bahwa dengan mendaur ulang koran bekas, kita tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga membantu melestarikan lingkungan. Pemanfaatan koran bekas untuk membuat barang-barang kreatif dan mengurangi penggunaan sumber daya alam dan menghemat energi, sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan ditutup, Saya Mak. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, ditaruh lagi. Nah, itu ya. Jadi, masing-masing kelompok sudah menjelaskan tentang produk yang mereka buat pada hari ini dari koran bekas. Tadi kita masing-masing kelompok sudah mempresentasikan karya, di mana di sini ya. Dari kelompok 1, kelompok 4 sudah mempresentasikan produk kalian masing-masing, cukup bagus ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan, ya kan? Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah, menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan berdiri aja. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran yang kami lakukan yaitu pemanfaatan koran bekas adalah pemanfaatan koran bekas adalah bahwa dengan mendaur ulang koran bekas kita tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga membantu kelestarian lingkungan. Pemanfaatan koran bekas untuk membuat barang-barang kreatif dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam dan menghemat energi sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Ya, jelas ya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada sebenarnya kesimpulannya, pemanfaatan koran bekas merupakan langkah kecil namun berdampak besar dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Ya. Jadi dengan mendaur ulang dan mengolah koran bekas menjadi barang-barang kreatif, kita dapat mengurangi limbah, mendukung daur ulang, serta mengurangi ketergantungan pada material baru. Selain itu, manfaatan koran bekas juga dapat
memupuk kreativitas. Jadi intinya di sini adalah dari kertas koran kita bisa berkarya dan mendapatkan hasil yang bagus ya. Mungkin ada yang jelas semua di sini, paham ya cara membuat tadi tentang koran bekas? Paham? Nah, oke, baik. Di sini silakan, apa sih hal-hal yang menarik yang kalian temukan setelah mempelajari tentang pembuatan daur ulang ya, koran bekas? Silakan, siapa yang? Nah, silakan. Melalui materi ini, kita bisa belajar bahwa alam bisa mengajarkan kita untuk lebih kreatif dan bijak dalam mengelola sumber daya, serta menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkualitas. Oke. Ada lagi mungkin? Apa sih hal-hal yang menarik tentang koran bekas? Ya, silakan. Menurut saya, melalui materi hari ini, kita belajar bahwa alam bisa mengajarkan kita untuk lebih kreatif dan bijak dalam mengelola sumber daya, serta menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, benar ya. Jadi di sana kalian sudah dapat hal-hal yang menarik dalam mendaur ulang dari koran bekas tersebut. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi, sudah paham semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Mungkin kalau nggak ada lagi, sampai di sini dulu Ibu tutup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.